Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masalah pengerjaan ya, pengerjaan bubutan laras. Nah, kali ini di sini saya ada dua laras. Yang satu ini LOSS, yang satu ini Alpha Barrel. Nah, yang Alpha Barrel ini laras yang dikirim dari konsumen kita minta diperbaiki ya. Minta diperbaiki di bagian loading ya, dan di bagian depan sini ya. Di bagian depan, di bagian kroningannya. Nah, di sini yang saya temui setelah barang ini sampai, di sini ada dua faktor kesalahan ya. Ada dua faktor kesalahan yang harus teman-teman betul-betul pahami ya. Masalah untuk di lubang transfer ini sering saya bikin model-model opal seperti ini ya. Nah, ini memang tujuan untuk mendongkrak speed ya. Cuma ya, dengan sistem pengerjaan seperti ini tidak bisa asal-asalan. Kalau misalkan untuk kondisi alat kerja ataupun ya alat kerja lah ya, alat kerja yang tidak maksimal, itu saya harap jangan berani memaksakan ya, jangan terlalu nekat lah ya. Lebih baik nanti mencari alat kerja yang pas ataupun ya alat yang sekiranya memungkinkan untuk bisa membuat hasil opal seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan end mill atau tool 3 mili sistem memanjang ya. Di sini begitu peluru nanti kita dorong dari sini, di sini si kepala peluru itu dia nggak akan bahasanya. Jadi dia itu nggak jatuh ya, posisi kita balik sini ya. Nah, ini kan posisi di chambernya kan terbalik seperti ini teman-teman ya, nanti ya. Nah, jadi si kepala peluru itu, apalagi slug itu kan kecil, depannya itu kan kecil. Nah, jadi begitu si pelurunya kita masukkan, dia itu nggak nyangkut ya, nggak nyangkut di bagian lubang sini ya. Dia itu tidak tersangkut di bagian lubang sini. Nah, karena dengan diameter yang 3 mili sistem memanjang ini cukup maksimal bagi saya ya, cukup maksimal. Cuma kalau misalkan di atas ini besarnya, nah ini saya tidak begitu merekomendasikan karena ini bisa terjadi halnya seperti yang ini ya. Nah, ini punya rekan kita, ini dikirimkan ke workshop kita untuk minta diperbaiki di bagian bubutan dan di bagian loadingannya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini ya, kalau masalah lubang sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar sekali ya. Kalau misalkan dari segi teori ya, segi analisa, mungkin ya dengan lubang besar ini mampu melontarkan speed yang tinggi. Oke, itu ya bisa kita pahami. Cuma kalau misalkan dengan keadaan laras yang panjangnya cuma sekitar 50 cm, mau teman-teman nanti lubangnya sebesar ini, kalau misalkan posisi barelnya pendek ya, itu masalah speed itu nggak bisa ya, nggak bisa lari ataupun nggak bisa kencang ya, karena keterbatasan di posisi alur, karena alurnya pendek ya. Jadi untuk melontarkan speed yang tinggi itu sangatlah ya dibilang mustahil sih tidak ya, pada intinya nggak bisa maksimal seperti yang panjang-panjang seperti ini ya. Nah, dan di sini permasalahan pertama, masalah lubang transfer ini nggak tahu ini sistem pembuatannya pakai apa. Cuma kalau saya lihat ini, dia itu pakai 2 kali ngebor ya, 2 kali pengeboran menggunakan bor 3,5 mili. Dan ini posisi merapihkannya agar posisinya memanjang, kayaknya ini sepertinya pakai tuner ya. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan salah masalah dengan pengerjaannya, tadinya pakai apa, menggunakan alat seperti apa, kami tidak begitu mengetahui. Yang jelas ini akan kita revisi, akan kita perbaiki di bagian loading ini ya.
Nah, di masalah seal pun, seal di sini mungkin ini ya bobotannya sedikit agak longgar ataupun gimana. Jadi untuk si posisi o-ringnya ini menggunakan 3 o-ring ya, menggunakan 3 o-ring, tetapi o-ring yang di sini ini sangat-sangatlah tidak berfungsi sama sekali, terkecuali 2 o-ring ini sangat-sangat memang ada pengaruh, ada fungsinya ya, ada fungsinya bila mana nanti posisi teflon ini dia memang tidak rapat, baru si 2 o-ring ini dia menahan angin ya. Nah, cuma untuk pengerjaan yang dari kita ini jamin. Sebetulnya tanpa 2 o-ring ini untuk teflonnya pun sudah bisa menghadang angin ataupun mengeblok angin, tidak ada kerembesan atau kebocoran ya. Nah, ini untuk PNP RTX ya teman-teman. Jadi ya nanti kalau buat teman-teman yang posisinya lokasinya jauh-jauh dari bengkel dan yang lubang transfernya masih lubang yang kecil, terus minta dipanjangkan seperti ini ataupun sering melihat di YouTube ataupun di mana termasuk di channel kita dengan sistem memanjang seperti ini, lalu teman-teman ingin mengikutinya, itu saya harap ya jangan sampai terlalu over seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 4,2 ya, 4 milian lebih lah ini ya. Nah, jadi begitu tadi saya coba, saya masukkan peluru. Nah, si kepala slugnya itu dia itu nubruk ya, nubruk dan atau terjungkit ya, terjatuh ya. Pas kita dorong nih, jadi nah turunlah, apalah bahasanya ya, kalau di sini nutug namanya ya kalau bahasa-bahasa di daerah kami. Tapi kalau di daerah-daerah teman-teman ya saya kurang memahami. Pada intinya begitu si peluru masuk ke dalam sini, si kepalanya turun sedikit dan alhasil nabrak kepada posisi lubang di sini ya. Nah, dan ini pun saya lihat, nah ini pengerjaan crowningannya ya. Ini nanti kita potong lagi, depan belakang kita perbaiki. Kita pasang pasang stabilizer seperti yang ini ya. Cuma nanti kita konfirmasi dulu ke orangnya, ke yang punya barang ini, maunya seperti diapakan ataupun bagian mana saja yang harus kita revisi. Ya kalau misalkan memang oke, bagian depannya nggak ada masalah ataupun akurasinya tidak masalah, ya akan kita perbaiki di bagian belakang saja. Nah, oke teman-teman, semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman masalah di lubang transfer. Karena ya mungkin untuk selama ini teman-teman sedang mencari bagaimana caranya mendongkrak speed, itu pasti ya, bagaimana caranya ataupun bagian mana yang harus dioprek ataupun yang dirombak ya. Nah, memang saya jelaskan kembali, di bagian sini sangatlah berpengaruh besar ya, sangat berpengaruh besar dibandingkan yang lubang-lubang kecil. Cuma ya saya hanya sekedar menitipkan saran untuk teman-teman sehobi ataupun teman-teman satu profesi ya, bengkel lah, seperti saya lah, bengkel kecil-kecilan. Jadi untuk pengerjaan diusahakan jangan sampai hasilnya seperti ini ya. Nah, usahakan kalau bisa ya sejelek-jeleknya ya seperti ini hasilnya ya. Nah, kalau misalkan pengerjaannya seperti ini, kasihan. Ini sudah harga larasnya lumayan mahal, sekelasnya impor, tapi dikasih konsumennya dengan hasil pekerjaan seperti ini ya. Kalau saya pribadi sih sedikit sakit hati, karena saya itu sangat-sangat menghargai yang namanya nominal ya, sangat-sangat berharga. Di Rp1 pun ya itu sangat berarti kalau misalkan bagi saya ya, karena mencari satu buah rupiah itu sangat-sangatlah mudah di negara kita, sangat-sangatlah sulit. Jadi setiap ada pesanan-pesanan di atas harga 1.000 itu saya sangat hargai sekali, sangat-sangat hargai sekali, karena usaha untuk mendapatkan nominal segitu itu sangatlah susah ya, sangatlah susah dan sangatlah tidak gampang.
Oke teman-teman, semoga info ini bisa bermanfaat dan video ini bisa nanti menjadi acuan buat teman-teman ya. Semoga yang selalu nonton di channel kita selalu diberikan rezeki yang mudah dan dilancarkan segala usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.